pada sesi perjumpaan dengan wakil setiap Persatuan Bola Sepak Negeri FA. Y eso, cada vez me siento más cómodo y muy contento de poder sumar más y más minutos. Malaysia mulai serius mengincar pemain-pemain asing untuk memperkuat tim nasional mereka. Efek naturalisasi bagi timnas Malaysia sangat terasa pasca kemenangan besar atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Publik negeri jiran masih belum beranjak ketika timnas mereka yang diperkuat banyak pemain naturalisasi menghancurkan Vietnam. Malaysia pun tak mau berhenti sampai di situ dan seolah ingin memanfaatkan momentum menjadi tim kuat Asia Tenggara. Kini tersiar kabar jika Malaysia berencana menaturalisasi puluhan pemain dari Argentina, tak hanya 10 atau 20 pemain. Total ada 37 pemain yang direncanakan untuk dinaturalisasi Malaysia. Kabar ini tengah jadi perbincangan hangat. Tidak hanya menjadi perbincangan di negeri jiran, tapi juga publik Asia Tenggara, salah satunya Vietnam. Vietnam pun ketar-ketir mendengar hal ini, bahkan peluang untuk tampil di Piala Asia 2027 bisa lenyap karena Malaysia. Meski begitu, informasi yang muncul belum menyertakan secara detail identitas para pemain dan garis keturunan dari Malaysia. Skuad Harimau Malaya menjelma menjadi tim kuat seiring munculnya para pemain naturalisasi baru. Namun, publik Asia Tenggara masih dipenuhi tanda tanya besar perihal naturalisasi Malaysia, khususnya mengenai garis keturunan pemain yang dinaturalisasi. Masih tidak jelas sampai hari ini, mereka terlihat terburu-buru tanpa memperhatikan hal tersebut. Tidak seperti Indonesia yang secara jelas menaturalisasi pemain yang punya darah atau garis keturunan Indonesia. Dan benar saja, naturalisasi Malaysia ternyata menyimpan penuh kontroversi. Tanpa asal-usul yang jelas, publik Malaysia meminta salah satu gelandang muda Athletic Bilbao segera bergabung timnas mereka. Sosok tersebut adalah Mikel Jaureguizar, gelandang berusia 21 tahun, kelahiran Bermeo, Spanyol. Tanpa ada informasi yang jelas mengenai keturunannya, Jaureguizar diminta segera bergabung timnas Malaysia. Bahkan jadwal debutnya sudah ditentukan, yakni pada FIFA Matchday September 2025. Bagi kalangan supporter Malaysia, Jaureguizar adalah sosok pemain yang menarik, salah satu kepingan puzzle yang mereka cari. Meski begitu, yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah Mikel Jaureguizar mau dinaturalisasi Malaysia? Di saat karirnya di Liga Spanyol membuatnya menjadi salah satu pemain masa depan timnas Spanyol. Dan selain itu, yang terpenting adalah asal-usul keturunan Malaysia yang dimiliki Jaureguizar belum dijelaskan ke publik. Alih-alih menentang, seorang legenda malah menyarankan Malaysia untuk meniru Indonesia. Menurutnya, langkah Indonesia dalam naturalisasi adalah contoh sukses yang patut diikuti. Hal itu diutarakan Jamal Nasir. Ia menilai langkah naturalisasi rival di Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand bisa diterapkan secara serius. Saat ini, Vietnam hingga Indonesia mulai serius memaksimalkan pemain naturalisasi. Vietnam misalnya membawa Yuan Huang-san berdarah Brazil di Piala AFF 2024 lalu, yang menjadi top scorer dan membantu juara. Kemudian Indonesia berhasil mendatangkan belasan pemain keturunan dari Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Hasilnya, Garuda menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Malaysia sedianya sudah punya beberapa pemain naturalisasi. Dion Coles, Sergio Aguero, dan Romel Morales adalah beberapa di antaranya. Namun dirasa masih kurang. Hingga akhirnya mereka kembali melakukan naturalisasi secara besar-besaran, namun yaitu tadi, soal kejelasan asal-usul pemainnya masih jadi tanda tanya besar bagi publik Asia Tenggara. Dan ambisi yang besar tersebut malah membawa luka yang dalam. Kini Malaysia justru diguncang perpecahan internal. Tugas Peter Klamovski bertambah, tak hanya berpikir tentang taktik, strategi, dan formasi untuk Harimau Malaya. Akan tetapi juga mencegah hal-hal negatif dari mana saja yang bisa membuat hancur skuad asuhannya saat ini. Saya berharap penampilan Malaysia yang luar biasa dan semangat tim yang telah kita bangun akan menciptakan persatuan. Klamovski merasa muak dengan hal-hal negatif yang mengancam persatuan timnas Malaysia. Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara rinci apa yang menjadi penyebab perpecahan itu. Muncul isu tidak semua penggemar Malaysia bisa menerima kehadiran pemain naturalisasi. Hal itu akan memunculkan gesekan dengan pemain lokal. Saat melawan Vietnam ada 9 pemain naturalisasi berbanding 3 pemain lokal.
Namun ada sedikit informasi yang dibeberkan Klamoski dalam wawancara bersama media lokal The Star Malaysia yang menyebut adanya pengkhianatan di internal timnas Malaysia. Ia bahkan tak segan menyebut pihak tersebut bisa memberi serangan besar tak hanya kepada dirinya, namun juga terhadap Tunku Ismail sebagai penggagas naturalisasi pemain keturunan. Seolah pihak tersebut punya kekuatan besar layaknya federasi. Ada beberapa masalah internal bisa disebutkan pengkhianatan. Andaikan kita tidak bisa menang melawan Vietnam, itu akan berubah menjadi serangan. Sementara itu, Saiman Tahamata, seorang legenda Indonesia, mengatakan bahwa dalam proses seleksi, Saiman tetap memberikan perhatian khusus pada potensi pemain lokal. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar melalui generasi muda yang hanya butuh sistem pembinaan yang tepat dan berkelanjutan. Sebagai kepala pemandu bakat, Saiman memiliki tugas untuk mengidentifikasi pemain potensial, baik dari dalam negeri maupun dari diaspora Indonesia. Ia menyatakan komitmennya untuk lebih memprioritaskan talenta asli Indonesia dibanding hanya mengandalkan pemain keturunan yang lahir dan besar di luar negeri. Hal ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun kemandirian dan kekuatan akar rumput sepak bola nasional. Menurutnya, pentingnya pembinaan usia dini dan pencarian bakat dari berbagai penjuru Nusantara. Saya mau pakai anak-anak orang-orang yang jadi memang Indonesia, bukan Cina, bukan Belanda. Dan itu mesti mulai dengan anak-anak muda. Kalau sekarang memang tolong ada dengan orang di sini. Dengan kualitas pelatihan yang semakin membaik di level regional, potensi untuk menemukan pemain bertalenta dari dalam negeri semakin terbuka lebar. Ia juga menolak untuk hanya fokus pada satu kriteria seperti fisik atau asal-usul pemain, dan lebih menekankan pada kombinasi kemampuan teknis, mental juang, serta kecerdasan taktis. Pendekatan semacam ini sejalan dengan kebutuhan sepak bola Indonesia yang kini tengah berbenah untuk menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara dan bahkan Asia secara keseluruhan. Melalui peran strategisnya sebagai kepala pemandu bakat, Saiman Tahamata membawa harapan baru bagi timnas Indonesia. Dengan prinsip seleksi yang tidak memihak secara fisik ataupun asal-usul, proses perekrutan ini diharapkan dapat menghasilkan pemain-pemain berkualitas tinggi yang siap mengangkat prestasi sepak bola tanah air ke level yang lebih tinggi.